Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Wa qala Allah ta'ala wa'adallahu alladhina minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablikum. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Mujahidin yang pada siang hari ini mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai siang hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang tak terhingga, nikmat iman wal Islam yang masih melekat di dalam diri kita, sehat wal afiat, nikmat ukhuwah, nikmat keamanan, dan nikmat-nikmat yang lain yang hingga saat ini masih kita rasakan. Sehingga dengan nikmat-nikmat itu alhamdulillah kita masih istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu adalah bentuk rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita berusaha untuk istiqomah dalam taat pada Allah dan juga berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya khatib berwasiat melalui mimbar yang mulia ini, marilah kita selalu memanfaatkan momentum yang Allah berikan ini dengan berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita untuk selalu berusaha untuk takwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan kita agar kita menjaga ketakwaan pada Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita berusaha untuk berjuang, berjihad, mencari ridha Allah, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kemudahan bagi mereka yang berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keistimewaan, keutamaan bagi orang-orang yang melakukan amal soleh. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai puncak kenikmatan yang Allah akan berikan adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berbuat amal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kelak akan memberikan kepada orang-orang yang berbuat amal soleh itu surga Firdaus,
khalidina fiha la yablu iwaja. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepada orang-orang yang berbuat amal soleh, dan orang-orang yang sudah masuk surga khalidina fiha akan kekal di dalamnya dan tidak akan mau pindah dari surga tersebut. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang-orang yang berbuat amal soleh itu disebut orang-orang soleh. Orang-orang yang berbuat baik itu disebut orang-orang soleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan baik nanti di akhirat ataupun di dunia. Secara pribadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada pribadi-pribadi orang soleh itu kehidupan yang baik. Jadi jangan khawatir ketika kita melakukan amal soleh. Jangan ragu, harus optimis bahwa amal soleh yang kita lakukan selama ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Di dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Siapa saja orang-orang yang melakukan kebajikan, melakukan amal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, Allah sudah menjamin ketika kita istiqomah, ketika kita selalu dalam kehidupan kita selalu berbuat baik, selalu beramal soleh yang tentunya atas landasan iman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, bagaimana kalau kita sudah merasa melakukan amal soleh, tetapi kehidupan kita penuh dengan hal-hal yang mungkin menurut kita tidak baik? Berarti kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan pada dasarnya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ujian. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu keutamaan yang Allah berikan kepada pribadi-pribadi orang yang beriman yang melakukan amal soleh adalah diberikan kehidupan yang baik di dunia ataupun nanti kehidupan yang baik di akhirat berupa surga Jannatul Firdaus. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada keutamaan yang Allah berikan, yang akan Allah berikan kepada orang-orang soleh secara kolektif, yakni Allah akan berikan estafet kepemimpinan kepada orang-orang yang soleh untuk mengelola bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang soleh akan diberikan kehidupan yang baik secara pribadi, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan amanah, akan mewariskan amanah kepada orang-orang yang soleh untuk mengelola bumi Allah ini, dalam artian mengelola ataupun memimpin negeri. Jamaah sekalian rahimakumullah, hal ini tercantum di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji, wa'adallahu alladhina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan juga orang-orang yang melakukan amal soleh. La yastakhlifannahum fil ardh, yaitu akan memberikan estafet kepemimpinan kepada orang-orang yang soleh. Kama stakhlafal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah memberikan kepemimpinan kepada orang-orang sebelum kalian. Yakni kalau di dalam tafsir, yaitu Allah memberikan kepemimpinan kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Bahkan secara generasi-generasi berikutnya Allah mewariskan kepemimpinan ini kepada tokoh-tokoh Islam, Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Muhammad Al-Fatih, dan tokoh-tokoh yang lain, yang ini merupakan bukti janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan janji Allah ini diperkuat di dalam surat
Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr. Sesungguhnya kami telah menulis, wa laqad katabna fi zabur, di dalam kitab Zabur, min ba'di dzikr, setelah ditulis di dalam zikr. Jadi para mufassir berbeda pendapat. Az-zikr di sini adalah, ada yang mengatakan, para mufassir secara mayoritas itu adalah Lauhul Mahfuz. Jadi Allah telah menuliskan di dalam kitab Zabur setelah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Lauhul Mahfuz, bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan annal ardo, sesungguhnya bumi ini, annal ardo yarithuha ibadiyas salihun, akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, namun di dalam benak pikiran kita mungkin pertanyaannya, di dalam sejarah banyak orang-orang yang dinilai dalam kepemimpinannya itu menjalankannya dengan zalim. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada orang-orang yang zalim, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini nanti akan dikelola oleh orang-orang yang soleh. Dan ternyata kalau kita lihat dalam sejarah, para pemimpin yang zalim, seperti mulai dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Raja Namrud, hancur mereka. Kemudian Abrahah juga hancur. Kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun juga hancur. Tapi mereka bertahan lama. Dan ini ternyata kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walau yasha'ullah lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Dia akan membinasakan mereka. Walladzina qutilu fi sabilillah walakin liyabluwa ba'dukum bi ba'd. Tetapi Dia hendak menguji kalian satu sama lain. Nah, artinya ketika di suatu negeri ada orang-orang yang menjalankan amanah kepemimpinannya tidak sesuai apa yang diharapkan oleh umat Islam, maka itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun, mengingatkan Fir'aun yang telah mengaku sebagai Tuhan, itu jaraknya lama, sampai 40 tahun baru Allah Subhanahu wa taala membinasakan Fir'aun. 40 tahun. Artinya disinilah bentuk ujian orang-orang yang beriman untuk terus berusaha untuk menyambut kemenangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala suatu saat pasti akan memilih di antara sekian banyak orang-orang yang soleh untuk menjadi pemimpin di suatu negara ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah sangat menjamin ketika negeri ini dikelola oleh orang-orang yang amanah, orang-orang yang soleh, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk negeri ini, mulai dari pemimpin, kemudian rakyat, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakah, maka Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan juga keberkahan dari bumi. Oleh karenanya jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita sama-sama untuk menumbuhkan sikap optimis bagi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk terus melakukan amal soleh, dan ini adalah salah satu cara agar Allah memilih di antara sekian banyak orang-orang soleh ini
yaitu akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa estafet kepemimpinan sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa sedikit memberikan motivasi kepada kita agar kita terus melakukan amal soleh, agar kita terus berikhtiar, agar Allah Subhanahu wa taala memilih di antara sekian banyak orang-orang soleh untuk memimpin negeri ini. Dan mudah-mudahan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para pemimpin negeri ini, yaitu pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang soleh, pemimpin yang kuat, sehingga membawa negara yang besar ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassah wa min buldanil muslimina amah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.